Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan menjelaskan materi bab 9 atau chapter 9 mengenai Inventories Additional Valuation Issues. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok F. Yang pertama ada Al-Fatih Ramadan dengan PM 3 angka terakhir 265. Kemudian ada Fianka Rifki Wirawan dengan PM 3 angka terakhir 268. Kemudian ada Ahmad Rafi Maulana dengan PM 3 angka terakhir 278. Kemudian ada Zurian Nirwana Mesa Putra dengan PM 3 angka terakhir 261. Kemudian ada Rafa Pramudion dengan PM 3 angka terakhir 279. Kemudian ada Teuku Muhammad Farel dengan NPM 3 angka terakhir 298. Di sini saya akan menjelaskan net realizable value. Biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung menggunakan salah satu metode berbasis biaya historis, identifikasi khusus, biaya rata-rata, atau FIFO. Istilah nilai realisasi bersih NRV mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dalam kegiatan bisnis normal dikurangi dengan perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Mender AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950, nilai penjualannya $1.000, estimasi biaya penyelesaian $50, dan estimasi biaya penjualan $200. Nilai realisasi bersih Mender dihitung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti yang ditunjukkan, sebuah perusahaan menilai persediaan pada LCNRV. Sebuah perusahaan memperkirakan nilai realisasi bersih berdasarkan bukti yang paling andal mengenal jumlah realisasi persediaan, harga jual yang diharapkan, biaya penyelesaian yang diharapkan, dan biaya penjualan yang diharapkan. Sebagai ilustrasi, Jin Feng Food menghitung persediaan pada LCNRV seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Dalam ilustrasi Jin Feng Food, kami berasumsi bahwa perusahaan mereka menetapkan aturan LCNRV untuk setiap jenis makanan, namun perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRV untuk sekelompok barang yang serupa atau terkait, atau untuk total inventaris. Misalnya dalam industri tekstil, terkadang tidak mungkin untuk menentukan harga jual untuk setiap tekstil secara individual. Dan oleh karena itu mungkin perlu melakukan penilaian nilai realisasi bersih pada semua tekstil yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian atau mesin tertentu. Jika perusahaan mengikuti pendekatan barang serupa atau terkait atau total persediaan dalam menentukan LCNRV, kenaikan harga pasar cenderung mengimbangi penurunan harga pasar. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Jin Feng Food memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok utama, yaitu beku dan kalengan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Yang terakhir, salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat dampak pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi bersih. Satu metode yang disebut sebagai metode harga pokok penjualan mendebit harga pokok penjualan untuk penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena harga pokok penjualan sudah mencakup jumlah kerugian. Metode kedua yang disebut sebagai metode kerugian mendebit akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use of an allowance atau penggunaan taksiran atau standar. Ini adalah istilah yang mengacu pada penggunaan jumlah yang diperkirakan atau ditetapkan sebelumnya untuk suatu pengeluaran atau biaya. Jadi bukan menggunakan angka aktual. Nah, biasanya ini digunakan untuk yang pertama, biasanya estimasi biaya. Misalnya dalam penetapan biaya freight pabrik. Perusahaan ini bisa menggunakan allowance ini untuk biaya listrik, penyusutan mesin, pemeliharaan. Nah, karena biaya ini tidak selalu sama setiap periode, jadi perusahaan itu menetapkan allowance atau taksirannya ini agar bisa menghitung harga pokok produk secara konsisten. Yang kedua, untuk cadangan akuntansi. Allowance juga digunakan dalam bentuk cadangan seperti cadangan piutang tak tertagih, penyusutan. Ini bentuk dari pengakuan biaya atau kerugian di masa depan yang belum terjadi, tapi kemungkinan besar akan terjadi. Contoh sederhananya ini, misal sebuah perusahaan memperkirakan akan ada 2% dari penjualan kredit yang tak tertagih. Nah, maka dibuat allowance sebesar 2% dari total penjualan kredit itu. Meskipun pelanggaran ini belum benar-benar gagal gitu, belum tentu bakal nggak dibayar gitu.
Selanjutnya ada recovery of inventory loss. Ini berarti pemulihan atas kerugian persediaan yang sebelumnya telah diakui. Ini terjadi ketika barang yang sebelumnya dianggap hilang, rusak, atau usang ternyata ditemukan kembali, masih bisa dijual atau digunakan atau diklaim kembali nilainya, misal dari asuransi atau pihak ketiga. Nah, jika perusahaan sebelumnya telah mencatat kerugian persediaan, misal karena pencurian, kebakaran, kesalahan pencatatan, maka nilainya dikurangi dari akun persediaan dan dicatat sebagai biaya inventory loss. Tapi jika kemungkinan barang tersebut ditemukan atau diklaim, maka nilainya dipulihkan. Contoh jurnalnya ini saat kerugian dicatat, kerugian persediaan kepada persediaan. Jadi kerugian persediaannya debit, persediaannya dikredit. Nah, saat kerugian dipulihkan ini persediaannya di debit, pemulihan kerugian persediaan ini di kredit. Lalu selanjutnya ada evaluation of the LCNRV rules. LCNRV ini lower of cost or net realizable value. Ini adalah proses menilai apakah nilai persediaan dalam pembukuan ini perlu diturunkan dari biaya perolehan ke nilai realistis bersih. Jadi pengertiannya ini berarti bahwa persediaan dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara yang pertama biaya perolehan atau cost, ini dari harga beli ditambah biaya yang terkait. Lalu yang kedua nilai realisasi bersih, ini estimasi harga jual dikurang biaya penyelesaian dan penjualan. Nah, tujuan evaluasi LCNRV ini yang pertama mencegah overstatement aset, kemudian mencerminkan realita pasar, lalu mengikuti prinsip konservatisme. Itu berarti mengakui kerugian saat ada potensi rugi, bukan keuntungan. Nah, langkah-langkah evaluasinya ini yang pertama menentukan biaya perolehan tiap item persediaan, kemudian hitung NRV. NRV ini nilai realistis bersih. Menghitungnya yaitu harga jual yang diharap dikurangi biaya penjualan atau perlengkapan. Lalu yang ketiga membandingkan keduanya dan dicatat nilai yang terendah ini catat. Kemudian jika NRV kurang dari biaya buat penyesuaian. Jadi NRV ini tadi nilai realistis bersih. Jika nilai realistis bersihnya ini kurang dari biaya, jadi kita harus membuat penyesuaian. Di sini ada contoh biaya per unit 100.000, harga jual estimasinya 110.000. Nah, biaya penjualannya 15.000. Jadi nilai realistis bersihnya ini 110.000 dikurangi 15.000 ketemu 95.000. Nah, karena 95.000 ini kurang dari 100.000, maka persediaan ini harus diturunkan ke 95.000 per unit. Saya akan menjelaskan pada bab valuation base dalam inventaris, yang kemudian ada NRV atau net realizable value. Jadi NRV ini adalah estimasi harga jual, kemudian dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan. Untuk penggunaan NRV-nya itu bisa digunakan ketika biaya inventaris itu sulit ditentukan atau barang mudah dipasarkan dengan harga pasar yang jelas. Seperti contoh itu produk pertanian yaitu susu atau wool, kemudian diukur pada NRV pada saat panen. Kemudian itu dianggap sebagai biaya untuk penjualan. Kemudian ada relative standalone sales value. Relative standalone sales value itu adalah alokasi harga beli lump sum ke item individual berdasarkan nilai jual relatif. Biasanya digunakan saat pembelian sekelompok barang dengan harga gabungan. Misalnya itu pembelian tanah untuk dibagi menjadi lebih banyak. Rumusnya yaitu alokasi biaya per item, kemudian itu sama dengan nilai jual dibagi total nilai jual semua item, kemudian dikalikan total biaya. Kemudian ada purchase commitment. Definisi dari purchase commitment yaitu perjanjian pembelian inventaris di masa depan dengan harga tetap. Jadi
Jika suatu harga pasar itu kurang dari harga kontrak, perusahaan mengakui kerugian dan liabilitas di periode penurunan harga. Jadi contohnya di masa depan itu harga apel kemudian itu turun, maka perusahaan itu harus membayar atau membeli apel tersebut sesuai pada kontrak komitmen pada periode sebelumnya. Jadi jika periode sebelumnya itu perjanjiannya 10.000 per kilo, kemudian di bulan depan turun menjadi 8.000 per kilo, maka perusahaan harus tetap membeli seharga 10.000. Maka dalam pencatatannya itu ada unrealized loss, yaitu harga kontrak dikurangi harga pasar. Di slide selanjutnya ada gross profit method of estimating inventory atau metode laba kotor untuk mengestimasi persediaan. Metode laba kotor adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi persediaan karena kadang-kadang perhitungan fisik tidak praktis dilakukan. Metode laba kotor didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama ada persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang diperhitungkan. Kemudian yang kedua ada barang yang belum terjual harus berada di tangan. Kemudian yang ketiga ada jika penjualan dikurangi biaya dikurangi jumlah persediaan yang ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Berikut ada contoh aplikasi gross profit method. Kemudian ada gross profit percentage atau perhitungan persentase laba kotor. Persentase laba kotor adalah persentase dari harga jual. Laba kotor atas harga jual adalah metode yang umum untuk menghitung laba karena sebagian besar barang dijual atas dasar eceran laba yang dihitung atas harga jual lebih rendah daripada laba yang didasarkan pada biaya, dan persentase yang lebih rendah disukai pelanggan. Laba kotor yang didasarkan harga jual tidak pernah melebihi 100%. Dan berikut adalah rumusnya atau contoh. Dan evaluation of gross profit method atau evaluasi metode laba kotor. Metode laba kotor memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah memberikan estimasi persediaan akhir. Yang kedua ada menggunakan presentasi masa lalu dalam perhitungan. Yang ketiga ada tingkat laba kotor mungkin tidak representatif. Kemudian yang terakhir ada biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan. IFRS memerlukan perbedaan fisik sebagai verifikasi tambahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail. Jadi akuntansi itu untuk persediaan menghadirkan beberapa tantangan. Pengecer dengan jenis persediaan tertentu dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk menilai persediaan mereka. Pendekatan seperti itu masuk akal ketika retail memiliki unit persediaan individual yang signifikan seperti mobil, piano, atau mantel bulu. Jadi retail bervolume besar dan supermarket yang memiliki banyak jenis barang dagangan yang berbeda akan sulit untuk menentukan biaya setiap penjualan, memasukkan kode biaya pada tiket, menggunakan kode untuk mencerminkan penurunan nilai barang dagangan, mengalokasikan biaya seperti transportasi, dan sebagainya. Alternatif lainnya adalah dengan menyusun persediaan pada harga eceran. Untuk sebagian besar pengecer, terdapat pola yang dapat diamati serta di antara biaya dan harga jual. Pengecer kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Lalu pada konvensional method, retail itu menggunakan konsep markup dan markdown dalam mengembangkan penilaian persediaan yang tepat pada periode akuntansi. Untuk mendapatkan angka persediaan yang tepat, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat terhadap markup, pembatalan markup, penurunan harga, dan pembatalan markdown untuk mengilustrasikan sebagai berbagai kemungkinan yang berbeda gitu. Lalu untuk yang special item itu metode persediaan eceran itu menjadi lebih rumit ketika kita itu mempertimbangkan item-item seperti pengiriman barang, retur, dan tunjangan pembelian, dan diskon pembelian. Dalam metode eceran, kita itu memerlukan item-item tersebut sebagai berikut. Biaya pengangkutan adalah biaya dari biaya pembelian. Retur pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan harga baik pada harga pokok maupun eceran.
Diskon dan tunjangan pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Singkatnya, perlakuan untuk item-item yang mempengaruhi kolom biaya pada pendekatan persediaan eceran mengikuti perhitungan harga pokok persediaan yang tersedia untuk dijual. Diperhatikan juga bahwa retur penjualan biasa dan penyisihan dianggap sebagai penyesuaian yang tepat untuk penjualan kotor. Namun ketika penjualan dicatat secara bruto, perusahaan itu tidak mengakui diskon penjualan. Untuk menyesuaikan akun diskon penjualan dalam situasi seperti itu akan memberikan angka persediaan akhir pada tingkat eceran yang akan dinilai terlalu tinggi. Lalu salah satu karakteristik dari metode persediaan eceran adalah metode ini memiliki efek rata-rata pada tingkat laba kotor yang bervariasi. Hal ini dapat menjadi masalah ketika perusahaan menerapkan metode ini ke seluruh bisnis, di mana tingkat laba kotor bervariasi di antara departemen. Tidak ada kelonggaran untuk kemungkinan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan itu menyempurnakan metode retail. Dalam kondisi seperti itu, dengan menghitung persediaan secara terpisah berdasarkan departemen atau berdasarkan kelas barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Selain itu, keandalan metode yang mengasumsikan bahwa distribusi barang dalam persediaan mirip dengan campuran atau dalam total barang yang tersedia untuk dijual. Standar akuntansi mengharuskan pengungkapan laporan keuangan atas item-item berikut yang terkait dengan persediaan. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi yang dianut dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, rata-rata tertimbang atau FIFO. Yang kedua adalah jumlah total persediaan yang tercatat dan jumlah tercatat dalam klasifikasi. Klasifikasi umum persediaan adalah barang dagangan, kelengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga adalah jumlah bawaan persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Yang keempat adalah jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut, harga pokok penjualan atau HPP atau COGS. Yang kelima adalah jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode tersebut dan jumlah setiap pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Yang keenam adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan nilai persediaan. Yang ketujuh adalah jumlah bawaan persediaan yang dijaminkan untuk kewajiban jika ada. Informasi ini dapat diungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam jadwal terpisah dalam catatan, campuran relatif, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi membantu dalam menilai likuiditas dan menghitung tahap penyelesaian persediaan. Pengaturan pembiayaan yang signifikan atau tidak biasa berkaitan dengan persediaan mungkin memerlukan pengungkapan catatan, contohnya termasuk transaksi dengan pihak terkait, pengaturan pembiayaan produk, komitmen, dan pembelian perusahaan. Berikut ada sebuah contoh dari penulisan inventories pada laporan posisi keuangan. Yang pertama ada deskripsi kebijakan akuntansi, yang kedua ada klasifikasi persediaan, yang ketiga ada persediaan yang diakui sebagai beban, yang keempat ada jumlah tercatat pada nilai realisasi bersih, yang terakhir yang kelima penurunan nilai persediaan, pembalikan, dan keadaan terkait. Kemudian terdapat contoh dari laporan persediaan. Persediaan diukur pada nilai terendah dari biaya perolehan dan biaya produksi, termasuk biaya overhead produksi tidak langsung, atau nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan penjualan persediaan. Sebagian besar persediaan dinilai menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya persediaan siklus panjang dihitung menggunakan satu metode yang mencakup biaya penyulingan dan penuaan. Persediaan ini diklasifikasikan dalam aset lancar, meskipun sebagian besar tetap berada dalam persediaan selama lebih dari 1 tahun sebelum dijual untuk menjalani proses penuaan yang digunakan untuk anggur dan minuman keras tertentu. Berikut ada sebuah contohnya. Rincian persediaan dan pekerjaan yang sedang berjalan pada tanggal neraca adalah sebagai berikut. Pergerakan lainnya sebagian besar disebabkan oleh keuntungan dan kerugian mata uang asing pada akhir tahun. Persediaan yang jatuh tempo terutama ditujukan untuk digunakan dalam produksi whisky dan koknak menyumbang 84% dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Pernod Richard tidak terlalu bergantung pada pemasoknya.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis persediaan. Jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian. Akibatnya perusahaan harus mengelola persediaan. Namun manajemen persediaan merupakan pedang bermata dua. Manajemen persediaan memerlukan perhatian terus-menerus. Di satu sisi, manajemen ingin menyimpan berbagai macam dan jumlah barang yang banyak. Dengan demikian, pelanggan akan memperoleh pilihan yang lebih banyak. Namun, kebijakan persediaan seperti itu dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebih, misalnya investasi, penyimpanan asuransi, pajak, keuangan, keusangan, dan kerusakan. Di sisi lain, tingkat persediaan yang rendah menyebabkan kehabisan stok, kehilangan penjualan, dan pelanggan yang tidak puas. Penggunaan rasio keuangan membantu perusahaan untuk memetakan jalan tengah antara kedua bahaya ini. Rasio umum yang digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan ukuran terkait rata-rata hari menjual persediaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perputaran persediaan. Perputaran persediaan mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Perputaran persediaan mengukur likuiditas persediaan untuk menghitung perputaran persediaan bagi biaya barang yang dijual dengan persediaan rata-rata yang tersedia selama periode tersebut, kecuali faktor musiman. Analisis menghitung persediaan rata-rata dari saldo persediaan awal dan akhir. Pada contoh kali ini, dalam laporan tahunan 2019, Tate & Lyle dalam kurung GBR atau Great Britain melaporkan persediaan awal sebesar 416 juta euro, persediaan akhir sebesar 434 juta euro, dan harga pokok penjualan sebesar 1.621 juta euro untuk tahun tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rata-rata hari untuk menjual persediaan. Di sini ada contoh rumusnya untuk menghitung ini. Harian rasio perputaran persediaan adalah rata-rata hari untuk menjual persediaan. Ukuran ini menunjukkan jumlah rata-rata hari penjualan di mana perusahaan memiliki persediaan. Misalnya, perputaran untuk Tate & Lyle sebesar 3,80 kali dibagi menjadi 365 adalah sekitar 96 hari. Terdapat tingkat persediaan yang umum di setiap industri, akan tetapi perusahaan yang menjaga persediaan mereka pada tingkat yang lebih rendah dengan perputaran yang lebih tinggi daripada pesaing mereka, sambil tetap memenuhi kebutuhan pelanggan, umumnya adalah yang paling sukses. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok F. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.